diketahui agar Bapak Ibu sekalian dan para petani tidak kaget kalau misalnya tiba-tiba kok tanaman saya keluar bunganya nih. Perlu diketahui agar Bapak Ibu sekalian dan para petani tidak kaget kalau misalnya tiba-tiba kok tanaman saya keluar bunganya nih. Harusnya kan keluar daun begitu ditanam, tapi kenapa keluar bunga? Kalau keluar bunga itu harus diapain gitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti biasanya kan gini, pada saat awal musim hujan itu akan muncul dua, satu daun, satu bunga. Kadang-kadang ada tanaman yang banyak muncul bunganya. Itu artinya gini, itu artinya umbi yang kita tanam itu walaupun kecil ya, walaupun kecil, tetapi umurnya sudah lewat 2 tahun. Kadang-kadang 3 tahun baru keluar bunga. Nah, jadi setelah 3 tahun, hampir 90% akan keluar bunga. Nah, kalau keluar bunga nggak usah khawatir, potong saja bunganya, itu nanti akan muncul daun lagi, dan daunnya munculnya semakin besar, umbinya akan semakin besar. Kecuali kalau kita ingin memproduksi biji, kita biarkan bunganya besar, muncul bijinya, kemudian nanti bijinya kita panen, kita jual, tetapi umbinya kalau sudah menghasilkan bunga tidak bisa dijual karena umbinya kempes. Terus caranya gimana? Ya biarin aja di kebun, kalau tutupin lagi dengan tanah, nanti musim berikutnya akan muncul daun lagi. Nah, berikutnya lagi, itu selang 2 tahun ya, kalau sekarang daun, tahun depan muncul bunga. Nah, kalau bunganya kita potong, itu saat itu juga akan muncul daun. Jadi kalau sekarang muncul bunga nih baru muncul, kita potong bunganya, nanti sebulan 2 bulan akan muncul daun. Kemudian tahun depan muncul bunga, potong lagi. Tahun depannya lagi muncul bunga, potong lagi. Itu umbinya akan makin besar. Saya pernah mencoba dapatnya untuk 5 tahun, ya 5 itu ya, 5 siklus itu bisa lebih dari 10 kilo ya. Nah, memang bobotnya semakin besar itu semakin aduhai ini Pak Irwan, tapi panennya ternyata untuk mabuk. Jadi dari kebun itu kan harus diangkutin satu-satu. Iya. Jadi kalau umbinya semakin besar, enak sih petaninya, pengolahnya juga seneng gitu. Dan yang menarik, itu porang, itu kalau umbinya kecil, umbinya sedang, umbinya besar, itu kandungan glukomananya mirip-mirip ya, nggak banyak beda. Nah, memang persoalannya adalah bagi pengolahan itu lebih senang kalau umbinya besar-besar, karena kalau ngupasnya gampang gitu. Nah, berikutnya yang penting juga untuk diketahui adalah kapan kita panen. Nah, ini saya gambarkan, saya nyari foto-foto yang lama yang ada urutannya begini, fotonya udah ketilep kemana, itu mohon maaf, jadi saya buatkan dengan skema saja. Nah, ini yang biru adalah umbi yang kita tanam, kata-kata atau mungkin umbi kecil kita tanam. Nah, setelah ditanam ya 1 bulan, itu muncul daun, kemudian di bawah tangkai daun itu akan muncul bakal umbi yang baru. Nah, nanti 3 bulan, 2 atau 3 bulan, bakal umbinya akan membesar, umbi yang lama akan kempes nih, seperti balon dia akan kempes, akan busuk, lama-lama busuk. Setelah 4 bulan biasanya umbi yang lama udah betul-betul busuk. Kemudian digantikan dengan umbi yang baru. Daunnya biasanya kalau yang kita tanam umbinya sudah besar, daunnya cuma satu-satunya itu, ndel-ndel itu. Jadi usahakan daunnya jangan kepotong, jangan kejatuhan ranting ya, kalau kita nanam umbinya besar. Kalau kita nanam umbinya kecil, itu akan muncul daunnya banyak ya. Saya hitung pernah sampai dapat 16 daun. Jadi satu umbi muncul 16 daun, muncul terus gitu ya. Itu nggak terlalu terganggu, tapi kalau umbinya besar yang kita tanam, misalnya udah 500 gram gitu, atau bahkan lebih, atau 100 gram atau 500 gram, biasanya muncul daunnya hanya satu tuh. Jadi kita usahakan daunnya jangan sampai terganggu. Kalau terganggu dia akan muncul lagi daun, tapi ukurannya lebih kecil. Nah, kemudian setelah umur sekitar 5 bulan, yang lamanya udah kempes, kemudian di atas tanah tempatnya umbi itu berada, itu biasanya agak menggunduk sedikit tuh.
agak menggembung tanahnya itu. Kenapa? Karena umbinya sudah mulai kayak balon ketiup gitu, udah besar itu, sehingga tanahnya keangkat. Kemudian sebulan berikutnya daunnya mati, umbinya tetap, kemudian biasanya sudah mulai bisa dipanen. Nah, kalau kita terlambat manen setelah daunnya itu mati, itu di atas umbinya sebetulnya ada lubang. Lubang itu besarnya hampir sebesar besarnya tangkai daunnya tadi itu. Nah, biasanya kita punya patokan gini. Kalau batang lubangnya besar, berarti umbinya besar. Sebagian besar begitu ya, tidak pernah berbohong lah. Itu diameternya kan biasanya hampir 6 kalinya. Jadi kalau misalnya ya rata-rata antara 5 sampai 6 kali ya. Jadi kalau besarnya lubangnya ini misalnya 3 cm, berarti diameter umbinya kira-kira nih bisa 15 cm ya, atau bisa 20 cm, tergantung kesuburan tanahnya. Nah, dulu waktu tahun berapa, tahun 2000-an saya ke Medion, kemudian ke Saradan itu. Nah, kita ajarin petani untuk nandain, karena petani itu kan nanam di hutan, kemudian ditinggal. Lah nantinya itu pada saat musim kering datang lagi. Jadi petani cuma datang 2 kali itu. Nggak pernah di siang, nggak pernah di pupuk gitu di Madiun waktu tahun 2000-an. Nah, mereka biasanya pohon yang besar-besar itu tandain pakai pakai apa namanya? Kayu gitu, pakai ranting jati, pasangin satu-satu gitu ya. Nah, ternyata begitu ada yang terlambat dipanen, ini kan ada lubang, kemudian ada tiangnya. Nah, ternyata ini menjadi tanda bagi orang yang jahat. Jadi kalau ada tanda segitu, kemudian ada lubangnya, udah langsung digali itu. Jadi yang digali itu ya pas yang ada umbinya semua. Jadi waktu itu setelah yang kita rekomendasikan, jadi kan petani nanya gini, Pak, untuk gampangkan panen gimana caranya? Tandain aja lubangnya itu. Nah, ternyata menggampangkan bagi orang lain untuk ngambil. Jadi saya kira ya harus hati-hati lah. Ada plus minusnya itu ya. Kalau lokasi sekitar kita aman, ya ditandain lebih gampang. Tapi kalau lokasi kita tidak aman, ya saya kira begitu ya. Mendingan tidak ditandain. Nah, ini tanaman kita di Bogor ya. Jadi kondisinya kalau misalnya yang sebelah kiri itu adalah pada saat masih vegetatif, jadi masih aktif. Nah, kemudian ini pas mulai siap untuk dipanen. Nah, biasanya kita tanda-tandanya adalah kalau mau dipanen, daunnya sudah menguning seperti yang paling kanan ini, sudah menguning atau sudah kering, bahkan sudah kempes batangnya itu. Nah, batangnya kempes, kemudian udah tidur lah gitu. Ada juga yang sudah kering begini. Nah, ini sudah waktunya untuk dipanen. Nah, kadang-kadang begini, kalau kita terlambat nanam, kan biasanya nanam bulan September ya. September atau Agustus, September, Oktober kita nanam. Kemudian dia akan tumbuh normal, bulan-bulan Maret, April sudah mulai panen. Apa yang terjadi kalau kita nanamnya baru Januari atau Februari? Kalau Januari, Februari baru kita tanam, nanti ketika masuk bulan April kering, misalnya, jadi tanaman porang kering 3 bulan, kering 4 sampai 3 sampai 4 minggu, itu umumnya dia akan langsung akan langsung dorman ya, akan mulai kuning. Jadi kalau 3 minggu atau 4 minggu sama sekali nggak ada hujan, kemudian tanahnya itu agak kering, itu dia akan langsung layu dan itu akan langsung indikasi bahwa dia sudah harus dipanen. Jadi kalau kita terlambat tanam, ya begitu dipanen, umbinya masih belum maksimal ya, belum maksimal. Nah, kalau tadi belum maksimal, nanti kondisinya akan begini nih. Jadi kalau misalnya tanamnya itu kita bulan Februari, yang paling kiri ini, penyimpanan. Nah, ini yang biasanya kita sebut sebagai umbi akhir tadi itu, ini sudah mati sebelum waktunya nih.
sudah mati sebelum waktunya karena saya terlambat nanam. Jadi saya akan coba-coba banyak gitu ya, coba-coba. Jadi umbi emaknya yang di atas, umbi anaknya yang di bawah. Ini yang gambar paling atas ini. Ini umbi emak, ini umbi anak. Jadi double begini. Nah, kalau double begini sebetulnya dari kandungan glukomanan tidak masalah. Tapi dari sisi pabrik ini apa namanya, tenaganya nambah gitu loh. Harus ngupas ini, ngupas yang ini gitu. Kecuali mengupasnya adalah menggunakan mekanis ya, ngupas. Kadang-kadang ada yang dikupas, ada yang enggak gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih sebaiknya dikupas ya, dikupas. Nah, memang ngupasnya masih banyak menggunakan tenaga manual, sehingga betul tadi yang disampaikan oleh ini di Kick Andi itu, bahwa ada getahnya dan gatel. Oleh karena itu biasanya kita pakai sarung tangan. Saya punya partner orang Jepang, dia sangat alergi terhadap ini, getah itu. Jadi dari tahun berapa ya? Dari tahun 2000-an lah sampai tahun 2017, 2016 akhir ya. 2017. Bapak itu orang Jepangnya tidak pernah Nah, kemudian ada juga umbi yang kayak gini nih, istilahnya apa namanya umbinya? Kayak lontong. Nah, kayak lontong. Nah, kayak lontong ini kalau nanamnya terlalu dalam nanti umbinya seperti lontong memanjang. Jadi bukan membulat tapi memanjang kayak lontong. Kemudian ada kalanya umbinya itu double ya. Ukurannya sama tapi double itu juga biasanya karena nanamnya kedalaman. Kalau umbinya kecil ditanam terlalu dalam nanti akan seperti lontong. Tapi kalau umbinya besar ya hanya memanjang aja sih biasanya. Kemudian ini juga kita anggap sebagai umbi akhir kalau umbi bekas tanaman yang berbunga karena biasanya nih umbinya gembos. Jadi kalau kena ditaruh di atas air nanti dia akan ngambang ya, akan ngambang. Itu juga kandungan glukomananya kecil. Jadi biasanya pabrik pengolahan juga akan